Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afzal Ramadhanus Sidik dari kelompok 6 K56 Bahasa Indonesia. Kami mengambil topik traffic counting dengan judul analisis parameter lalu lintas dengan metode traffic counting. Kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Hanif, Gilar, Pratama Putra, Albiansyah, dan Rehan Farhezi. Latar belakang dari topik kami, seperti yang kita ketahui bersama, di daerah Sumedang, tepatnya di Jatinangor, adalah daerah dengan kawasan yang memiliki banyak kampus atau universitas, yang mana juga banyak orang mahasiswa atau masyarakat, sehingga memungkinkan terjadinya mobilisasi. Terkadang muncul masalah seperti kemacetan yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan. Karena kemacetan ini adalah sebuah masalah, maka diperlukan sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Bisa saja dengan memperhitungkan kapasitas jalan dan juga menghitungkan parameter jalan yang nantinya akan kami bahas pada presentasi kali ini. Dan parameter-parameter tersebut nantinya bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan strategi pengelolaan transportasi yang lebih efektif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan parameter lalu lintas berdasarkan hasil traffic counting, kemudian menjelaskan analisis yang dilakukan pada perhitungan parameter lalu lintas, menjelaskan hubungan tiap parameter lalu lintas, dan menjelaskan serta mengevaluasi nilai kondisi khusus yang ada pada perhitungan parameter lalu lintas. Untuk dasar teorinya, parameternya yang pertama ada kecepatan yang menunjukkan besaran yang menunjukkan jarak yang ditempuh kendaraan dibagi waktu tempuh dengan rumus V atau kecepatan sama dengan D per T. D adalah jarak tempuh, T adalah waktu. Kemudian ada volume yang menunjukkan jumlah kendaraan yang melintasi suatu titik pengamatan dalam satuan waktu. Volume itu disimbolkan Q dengan rumus N per T. Kemudian ada kepadatan yang menunjukkan jumlah rata-rata kendaraan per satuan panjang jalur gerak dalam waktu tertentu. Kepadatan itu disimbolkan D dengan rumus N per T. N itu adalah jumlah kendaraan, T itu waktu. Kemudian terdapat ekuivalensi mobil penumpang yang disebabkan atau difaktorkan oleh yang pertama karakteristik kendaraan, karakteristik arus lalu lintas, karakteristik jalan raya, dan kondisi cuaca. Mengapa perlu ekuivalensi mobil penumpang? Karena dalam menghitung parameternya itu diperlukan adanya kesatuan kendaraan gitu, agar lebih gampang dalam perhitungan parameter lalu lintas. Berdasarkan peraturan, konversinya itu ada light vehicle, ada heavy vehicle, dan motorcycle dalam tabel yang ada di sini. Kemudian perhitungannya itu didasarkan pada model parameter lalu lintas. Umumnya ada 3 model, yaitu model yang pertama Green Shield yang menunjukkan hubungan linear antara kecepatan dan kepadatan atau kerapatan. Kemudian ada model Greenberg yang menunjukkan fungsi logaritmik antara hubungan kecepatan dan kepadatan juga. Dan juga model Underwood yang menunjukkan fungsi eksponensial antara kecepatan dan kepadatan juga. Tujuan dari ketiga model ini yang pertama untuk memahami dinamika perilaku lalu lintas, juga untuk memprediksi kondisinya ke depan. Kemudian menghitung parameter kunci lalu lintas dan menentukan hubungan matematis dan model yang cocok antara ketiga model ini untuk traffic counting. Ini adalah data yang didapatkan untuk data on-site, yaitu secara pengamatan langsung dari data kecepatan, volume arus, dan kepadatan atau kerapatan dari masing-masing kendaraan. Ini juga data yang didapatkan, namun ini adalah data off-site atau tidak langsung melalui CCTV untuk ketiga parameter yang sama. Kemudian dilakukan perhitungan parameter permodelan on-site untuk masing-masing model. Untuk masing-masing model seperti Green Shield, Greenberg, dan Underwood itu dihitung dengan regresi linear dengan persamaannya masing-masing. Kalau linear ya berarti menggunakan persamaan Y sama dengan MX, M-nya itu adalah slope. Kemudian untuk Greenberg ini karena dia logaritmik persamaannya, maka dia juga ada logaritmiknya. Kemudian untuk Underwood karena dia eksponensial, maka persamaannya menggunakan rumus eksponensial. Di sini U sama dengan AE pangkat B kali K, dengan A dan A dan B itu adalah koefisiennya. Kemudian berdasarkan regresi linear yang tadi itu bisa dihitung atau digambarkan dalam sebuah grafik untuk masing-masing parameternya, untuk masing-masing modelnya. Kenapa ada 3 grafik untuk masing-masing model ini? Karena kan parameter yang dihitung itu ada 3, yaitu arus, kecepatan, dan kerapatan. Namun untuk menggambarkan dalam sebuah grafik itu harus 2 lah.
Jadi ada 3 variasi, yaitu yang pertama arus versus kerapatan, arus versus kecepatan, dan kecepatan versus kerapatan. Nah, ini untuk masing-masing modelnya gitu. Kemudian ini sama juga, namun ini untuk data yang offsite atau data yang tidak langsung gitu ya. Kemudian untuk analisis kuantitatif didapatkan di sini bahwasanya peak hour itu terjadi pada pukul 1 sampai jam 2 untuk data yang offsite, kemudian pada pukul 9 sampai 10 pagi untuk data yang onsite. Grafik menunjukkan bahwasanya di lokasi onsite ini berfluktuasi atau naik turun dari pukul 8 hingga 11. Umumnya peak hour terjadi pukul setengah 10, yaitu bernilai 1.900 kendaraan per jam. Terjadi juga vibrasi data sekitar pukul 1.15 sampai jam setengah 2. Kemudian terkait batas kecepatan, untungnya dari hasil pengamatan bahwa kecepatan kendaraan itu offsite ataupun onsite itu masih di bawah batas maksimum yang didasarkan pada Menperhub nomor 111 tahun 2015. Namun, ada beberapa kendaraan yang melewati batas tersebut yang perlu juga menjadi perhatian. Kemudian terkait analisis kualitatif, bahwasanya peak hour terjadi di hari Minggu untuk data yang onsite, dan untuk data offsite peak hour terjadi di hari Senin. Jumlah kendaraan tercatat untuk survei atau pengamatan daring itu 477 dan pengamatan luring 1123 dengan didominasi oleh kendaraan motor atau MC motorcycle. Jenis jalan juga berpengaruh pada jumlah data. Karena metode daring itu dilakukan di jalan perkotaan dan metode luring itu dilakukan pada jalan jenis provinsi, maka hasil parameternya juga berbeda. Mengapa demikian? Karena kondisi dan fungsi dan kebutuhan jalan itu berbeda-beda. Karena kalau misalkan jalan nasional itu pasti punya kualitas sarana prasarana yang lebih baik dibandingkan jalan perkotaan. Misalnya lebar jalannya lebih lebar, kemudian kebutuhan aspalnya lebih banyak, dan beban kendaraan lebih diperhatikan di jalan nasional. Kemudian hasil parameternya juga dipengaruhi oleh hambatan di samping seperti adanya parkir sembarangan ataupun pejalan kaki yang mengganggu kelancaran. Ini adalah analisis pemodelan traffic counting dari ketiga model. Yang pertama, Greedy Shield itu karena dia persamaan linear, maka dia cocok untuk kondisi lalu lintas yang memiliki perubahan kerapatan stabil. Namun, dia tidak akurat untuk kondisi lalu lintas yang padat. Untuk Greenberg itu karena dia logaritmik, maka cocok di daerah luar kota. Namun dia tidak realistis pada kecepatan kendaraan pada kondisi arus bebas. Kemudian untuk Underwood ini karena menggunakan persamaan eksponensial, maka cocok untuk data dengan perubahan kerapatan cepat. Namun kurang cocok jika digunakan pada jenis yang data kecepatan berubahnya dengan cepat. Kesimpulannya adalah 4 parameter lalu lintas yang berkaitan, yaitu volume, kecepatan, kerapatan, dan arus. Ini perlu diketahui untuk menjadi sebuah pertimbangan ataupun menjadi salah satu pertimbangan atau evaluasi untuk menentukan apakah kapasitas jalan yang ada di daerah Jatinangor itu sudah sesuai atau belum. Pada survei offsite ataupun onsite itu didapat data jumlah kendaraan dalam interval waktu tertentu dan waktu tempuh masing-masing kendaraan dalam jarak tertentu, yang kemudian digunakan untuk menghitung 4 parameter lalu lintas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya terkait topik yang kami ambil. Mohon maaf kalau ada salah kata. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.